Hai sahabat Usita Miao, nih di video kali ini saya kembali akan memberikan tips atau solusi buat teman-teman yang masih mengalami gangguan atau sensasi dari GERD anxiety. Yang pada umumnya kebanyakan dan sering terjadi itu gangguan atau sensasi GERD anxiety itu yang utama itu adalah gangguan pada area dada. Seperti misalnya sesak nafas, ya kan? Atau juga misalkan dada debak-debak kencang, seperti itu ya. Termasuk juga skip, seperti itu, seperti berhenti sesaat. Nah, ini umumnya kebanyakan menimbulkan serangan panik atau panik attack, teman-teman ya. Nah, dan ketakutan berlebih, ya kan? Nah, ketakutan akan mati dan ketakutan sebagainya, gitu kan? Karena itu berada di area dada keluhannya atau sensasinya. Nah, di video ini saya kembali akan mengingatkan tips dan solusinya dari Puspita Miao. Yang pertama, teman-teman itu lakukan, ingat aja ya, NP. Apa itu NP? Nafas perut, teman-temannya, nafas perut. Teman-teman ambil nafas ya. Beberapa saat, hitungannya terserah teman-teman ya, senyamannya seleluasanya. Oke, ambil nafas, gitu kan, kemudian tahan sesaat, kemudian keluarkan perlahan-lahan, ya kan, seperti itu. Nah, nafas perut ini yang bekerja otot-otot perut, teman-teman, ingat ya. Atau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat apa namanya, cek di Google. Pada dasarnya yang bekerja otot-otot perut. Ketika teman-teman menarik nafas, gitu kan, itu perut teman-teman akan mengembung, ditandainya, kemudian ditahan beberapa saat, kemudian dilepaskan perlahan-lahan, itu ditandai dengan perut mengempis, itu ya. Nah, kemudian ya untuk hal lainnya, gitu kan, teman-teman kalau bisa, gitu kan, berusaha untuk menuju ke tempat atau lokasi di udara terbuka, ya, di udara terbuka. Kenapa? Itu akan membantu sirkulasi udara yang baik, gitu kan. Apalagi dilakukan juga nafas perut pas di udara terbuka tersebut, gitu kan. Kalau memang tidak sempat untuk menuju ke tempat udara terbuka, itu tidak mengapa. Teman-teman tetap melakukan nafas perut, tetap melakukan NP dimanapun ya, bisa. Oke. Nah, lalu hal lainnya itu teman-teman bicara pada diri sendiri, gitu kan. Oke, nggak apa-apa, gitu kan. Keluhan ini, sesak nafas ini, gitu kan, dada debak-debak ini, dada detakan jantung cepat ini, atau misalnya skip jantung ini, itu sudah pernah saya rasakan sebelumnya, dan itu kembali saya baik-baik saja, saya tidak mengapa, gitu kan, tidak terjadi apapun yang saya khawatirkan, ya. Bicara pada diri sendiri. Oke, ya. Nah, hal lainnya teman-teman bisa minum air hangat ya, atau minimalnya air putih ya. Lalu teman-teman juga bisa menghirup aromaterapi ya, aromaterapi atau minimal minyak kayu putih ya. Ini sangat membantu, insya Allah. Semua ini udah pengalaman dari saya ya. Tips-tips yang tadi saya sebutkan itu pengalaman yang sudah saya lakukan dulu saat saya masih sering-seringnya mengalami sensasi tersebut, teman-temannya. Hirup minyak kayu putih, gitu kan. Saat itu saya nggak punya aromaterapi, adanya minyak kayu putih yang paling mudah, gitu kan, selalu sedia. Nah, itu aromanya itu bisa merilekkan, menenangkan teman-teman ya. Jadi betul-betul insya Allah sangat membantu ya. Nah, lalu ketika teman-teman sudah mulai berangsur-angsur rileks kembali, gitu kan, perlahan-lahan sesak napasnya mulai teratasi sedikit-sedikit, lalu debaran jantungnya, detak jantungnya sudah mulai juga teratasi, dengan teman-teman bisa sambil lalu dialihkan ya, dialihkan pada hal apapun yang bisa teman-teman lakukan saat itu ya, atau yang dilihat oleh teman-teman saat itu, atau yang ada di depan teman-teman saat itu, gitu ya. Kalau misalnya bingung apa yang mau dilakukan, teman-teman tinggal ngitung aja dari 1 sampai 100, mengalihkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau perkalian, misalnya 1 kali 2, 2 kali 3, 6, misalnya kayak gitu. Itu akan mengalihkan. Kenapa? Karena otak teman-teman itu dipakai untuk
berpikir pada hal yang lain, tidak pada keluhan tersebut, tidak pada sensasi tersebut. Nah, ini insya Allah justru akan menambah semakin meredupnya dan semakin hilang. Lalu pergi keluhan tadi, sesak nafas atau keluhan di area dada jantung. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah sekali sebetulnya teman-teman. Ya, mudah gitu kan. Jadi teman-teman mulai sekarang putuskan untuk tidak mau dihantui oleh ketakutan atau kecemasan berlebih. Gitu kan. Apapun itu keluhan dan sensasinya dari gangguan GERD dan anxiety psikosomatis. Oke, putuskan ya mulai sekarang ya. Nah, lalu putuskan mulai sekarang juga teman-temannya untuk berubah, untuk move on, untuk kembali normal dan sehat seperti sedia kala, seperti sebelum gangguan GERD anxiety datang kepada teman-teman. Oke, insya Allah teman-teman bisa kembali normal, bisa kembali lagi menjalani hidup-hidup seperti sebelum terkena gangguan GERD anxiety, seperti saya, seperti juga ribuan teman-teman lainnya yang sudah normal kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.